Di video ini saya akan ngomongin tentang sunk cost fallacy, ya di mana orang terkadang itu mempertahankan keputusan yang salah karena dia merasa dia sudah mengeluarkan waktu, tenaga, uang pada apa yang dia lakukan, jadi dia nggak mau melakukan hal yang baru ataupun meninggalkan hal yang lama. Padahal kita tahu yang paling benar adalah segala sesuatu pendekatannya secara logis berdasarkan masa depan. Sunk cost fallacy ini ada di banyak hal, ya semua aspek itu ada sunk cost fallacy-nya. Contoh misalnya dalam hal berpacaran. Kamu mungkin ada kenal orang yang terjebak di dalam toxic relationship atau mungkin pernah dengar ceritanya yang dimana orangnya tahu bahwa pasangannya itu sangat toxic. Misalnya pasangannya mungkin mukul gitu ya, setiap kali berantem dikit dia mukul muka, atau mungkin pasangannya selalu merendah-rendahkan. Jadi kalau berantem dikit dia keluarin kata-kata kasar, dia bikin bahwa si pasangannya ini manusia paling hina di dunia atau apapun. Intinya adalah toxic. Orangnya tahu bahwa pasangannya toxic, tapi ketika ditanya dia maunya mempertahankan. Kenapa? Dia merasa dia sudah investasi waktu, tenaga, uang ya di dalam hubungan tersebut dari awal. Pergi keluar makan bareng tiap minggu, atau mungkin beli hadiah, siapin hadiah yang lucu-lucu buat pasangannya tiap bulan atau tiap tahun. Dia udah keluarin itu semua selama bertahun-tahun. Kalau misalnya dilepas, sayang. Jadi mikirnya ke arah sana. Jadi mikirnya kalau misalnya dilepas harus bangun lagi dari nol dengan orang yang baru, capek. Lagian kalau misalnya cari orang yang baru belum tentu lebih baik dari yang sudah ada. Dan mikirnya kalau misalnya orang ini memang ada sifat yang buruk, ini pasti bisa dirubah nih nanti pada saat udah nikah. Padahal kita tahu ya kalau misalnya setelah menikah orang-orang itu yang terjadi adalah sifat yang sudah ada itu teramplifikasi. Atau banyak sekali sifat yang kita nggak lihat pada saat pacaran itu baru muncul. Nah, lebihnya lagi ketika tercampur dengan banyak hal lain. Jadi dia juga takut kesepian ya. Misalnya dia temannya juga nggak banyak. Tiap hari teman ngobrolnya itu dengan orang yang toksik ini. Jadi kalau misalnya dia udah putus hubungan dengan orang ini ya dia nggak ada teman. Dia takutnya sepi banget nih. Nanti nggak dapet pasangan yang baru lama gimana. Atau misalnya dia juga takut di ngomongin sama orang. Dia udah ngomong kemana-mana bahwa ini hubungannya serius ya. Sudah bertahun-tahun. Ini pasti akan menuju pernikahan bla bla bla. Takutnya orang ngomongin. Nah, jadi memang ini membuat seseorang berpikir secara rasionalnya jadi susah gitu. Padahal yang benar adalah kan dipikir mau nggak sama orang yang seperti ini yang toksik dalam jangka panjang sampai misalnya nanti 50 tahun lagi tua gitu berpuluh-puluh tahun dengan orang ini. Kalau misalnya masih berpacaran kan memang kita masih ada itu ya perasaan yang kayak cinta-cintanya segala macam, tapi kan ketika sudah menikah itu sudah lain cerita. Ada harus membangun keluarga, ya harus menemani orang tua, mertua, terus ada terkait dengan uang juga. Terus kalau misalnya ada perbedaan pendapat, berargumen dengan orangnya, itu harus bisa diselesaikan dengan baik-baik. Ya kalau misalnya orangnya toksik akan susah sekali. Jadi memang ini sesuatu yang nggak gampang ya. Sunk cost fallacy ini menurut saya harus balik lagi ke orangnya, ya harus sadar bahwa dia berada di situasi tersebut dan dia harus berpikir secara rasional. Misalnya lagi apa selain berpacaran? Misalnya berbisnis. Ini juga banyak ya. Jadi banyak orang yang dia berbisnis, bisnisnya itu udah nggak jalan, nggak profit, tapi tetap dijalanin. Banyak loh. Ini jangan kalian kira orang yang jalanin bisnis itu semuanya profit yang dipertahanin. Ada yang nggak profit, yang bisnisnya udah benar-benar nggak bisa lagi, dia tetap pertahanin. Misalnya ada orang, dia buka toko offline nih ya, di ITC gitu ya, jualan baju. Ternyata sekarang orang-orang udah jualnya semua secara online, sudah live di TikTok. Dia seharusnya di rumah aja udah bisa. Di sana udah nggak ada nih pengunjung yang datang ke sana. Misalnya ya, ini saya buat satu analogi. Tapi dia tetap maksa. Kenapa? Dia udah merasa dia ngeluarin waktu yang banyak untuk ngebangun tempatnya di sana. Orang-orang sudah banyak yang hafal dengan posisi dia di sana untuk beli baju, walaupun orang-orang ini sekarang belinya juga sudah lewat online dan semuanya sudah dikeluarkan untuk di situ. Jadi dia melekat dengan toko offline itu, nggak mau dia lepas. Ataupun misalnya ada seseorang yang membangun satu bisnis ya, misalnya bisnisnya restoran gitu. Terus ini adalah bisnis yang dia umumkan ke teman-temannya. Dia bilang ini akan menjadi bisnis yang sangat besar gitu. Di tengah jalan ternyata restorannya nggak berjalan sesuai yang dia mau. Produknya orang nggak suka. Dia harus tutup karena jalannya rugi. Dipertahanin. Ada tuh yang seperti itu. Saya nggak ngomong industri spesifiknya, tapi ada yang seperti itu karena dia gengsi. Takut nanti dibilang sama orang, wah ternyata nggak bisa bisnis ya. Wah tadinya padahal sok-sok mimpi gede, ternyata bisnisnya juga nggak jalan. Dia takut dengan itu semua. Selain dia merasa dia udah investasiin waktu, tenaga, dan uang. Ditambah lagi, dia juga merasa bahwa bisnis yang selanjutnya mungkin lebih jelek. Yang ini pasti bisa dirubah-rubah untuk bisa sampai profit nih. Bisnis yang selanjutnya belum tentu lebih baik dari yang ini. Ditambah lagi yang jatuh cinta sama bisnisnya. Sebelum ke bagian selanjutnya, saya mau info ke teman-teman yang mau belajar bisnis, bisa cek aplikasi saya, namanya Growin. Di dalamnya ada ribuan ilmu teknis bisnis dari praktisi di berbagai bidang, bisa konsultasi tertulis, ada template dokumen siap pakai,
dan ada bootcamp dari nol. Ini bootcampnya di berbagai bidang ya, ada legalitas, ada bisnis kuliner, ada ekspor, ada Excel, pokoknya macam-macam. Dan ini benar-benar bisa dari nol. Dari nggak ngerti bisnis sama sekali sampai bisa di berbagai bidang. Misalnya kamu tertarik, kamu bisa coba cek linknya di bawah ya. Bisa lihat websitenya ataupun langsung download aplikasinya. Ini saya pernah ketemu salah satu pebisnis senior. Dia bilang bahwa salah satu hal yang paling pantang sebagai pebisnis adalah jatuh cinta pada bisnisnya. Jadi terkadang memang ada saatnya kita harus tutup bisnisnya ataupun ganti bisnisnya kalau memang sudah nggak oke lagi. Karena bisnis ujung-ujungnya adalah untuk make money, untuk cari cuan, dapat profit dari sana. Memang seperti itu. Jatuh cinta pada bisnis itu biasanya terjadi pada pebisnis yang mulai bisnis pertama kali. Jadi ini adalah bisnis yang pertama kali nih. Setelah 5 tahun nggak berjalan, seharusnya sudah ke bisnis yang baru, dia nggak pindah. Karena dia sudah jatuh cinta. Identitasnya juga sudah melekat pada bisnisnya. Jadi tiap kali diajak ngomong untuk berasional, dia jawabannya udah nggak rasional. Dia akan bilang, ini benar, masih bisa, ini gini. Dia cari pembenaran. Dan ini banyak. Ya coba aja. Kalau misalnya kamu ada kenalan orang-orang yang baru pertama kali berbisnis, ya, ataupun orang yang sudah beberapa kali berbisnis, coba aja ngomongin tentang hal ini. Rata-rata yang bisnis pertama kali itu banyak sekali yang jatuh cinta dengan bisnisnya. Padahal logisnya adalah bisnisnya untung atau enggak. Kita kalau misalnya nggak stop, uangnya bakal habis. Karena bisnis memang ujungnya kita mencari profit. Nah, sunk cost fallacy ini juga ada pada karir. Ada orang yang dia sudah kerja di suatu perusahaan dan stagnan, dia pertahanin. Jadi gajinya nggak naik-naik ataupun nggak ada hal yang dia pelajarin. Ya terkadang kan kita kerja di suatu tempat itu mau ada sesuatu yang kita pelajarin tiap tahun. Supaya value kita nambah, supaya ketika kita pindah ke perusahaan lain, kita juga bisa dapat gaji yang lebih tinggi. Ada orang-orang yang dia nggak mau pindah karena dia merasa dia udah nyaman di tempatnya. Dengan teman-temannya semua dia udah kenal. Cara kerjanya dia juga udah tahu. Bosnya dia juga udah kenal. Walaupun stagnan, dia pertahanin. Karena sunk cost fallacy itu dia ngerasa dia udah keluarin semuanya. Sayang, dia udah bangun capek-capek berkarir di sana. Lagian kalau misalnya dia pindah ke tempat yang baru, dia harus pembuktian diri lagi. Kadang kalau kita masuk ke lingkungan baru ya, kerja di perusahaan baru, kan orang-orangnya baru semua. Kita harus kenalan lagi, kasih lihat bahwa kita ada performance, harus kenal bosnya, ya harus kenal semuanya supaya bisa sama dengan posisinya ketika kita di perusahaan lama gitu. Kenyamanannya juga sama dan takut kalau misalnya di perusahaan baru nanti nggak cocok akan dipecat gitu, keluar dari perusahaan barunya, nanti bisa balik ke perusahaan lama lagi nggak. Nah karena ditambah dengan faktor lain ini semua, akhirnya ya bertahan di perusahaan yang lama. Apalagi kalau terkait dengan gengsi ya, posisi sosial. Jadi misalnya ada seseorang sudah menjadi manajer dari sebuah perusahaan yang skalanya menengah, kemudian ada tawaran dari perusahaan yang sangat-sangat besar tapi dia punya posisi bukan manajer, dia gengsi. Takutnya nanti kalau ngomong ke orang, wah udah bukan manajer ya, dia ngerasa bahwa dia punya prestige jadi turun. Jadi banyak sekali faktor yang bikin dia akhirnya lengket dengan dia punya pekerjaan. Udah, dia stagnan gitu aja. Makanya ada orang yang sampai 10 tahun, 15 tahun stagnan di satu pekerjaan. Salah satunya itu ya sunk cost fallacy ini ditambah dengan bumbu-bumbu tadi. Misalnya dari sisi faktor sosial, dia takut dengan yang baru nanti stabilitasnya gimana, yang baru kurang baik. Nah caranya gimana kalau misalnya kamu berada di dalam situasi ini? Intinya itu pertama harus sadar dulu. Jadi kalau kamu mau mengambil suatu keputusan terkait dengan karir, terkait dengan bisnis, terkait dengan pasangan, atau apapun itu, kamu harus sadar dulu apakah kamu berada pada tahap sunk cost fallacy ini. Kamu merasa bahwa kamu udah keluarin tenaga, uang, waktu yang banyak dan kamu nggak mau move on gitu ke hal yang baru. Setelah sadar, berpikirlah secara logis, ya objektif terhadap masa depan. Keputusan yang terbaik seharusnya gimana? Kalau ini terjadi pada orang lain, kamu akan kasih saran ke orang tersebut itu seperti apa? Misalnya tadi dalam konteks ketemu pasangan toksik, atau misalnya bisnisnya nggak jalan, atau misalnya lagi berkarir stagnan, kamu akan kasih sarannya gimana kalau itu adalah orang lain? Nah itu adalah jalan yang harus kamu tempuh. Nah kamu harus melatih diri kamu untuk mengambil keputusan yang sulit. Ya kamu harus ingat ya, kecerahan masa depanmu itu bergantung pada keputusan kamu mengambil keputusan yang sulit. Misalnya dalam konteks pacaran berarti lari dari yang toksik, memutus hubungan yang pertama. Walaupun udah lama, walaupun udah 5 tahun misalnya, tapi toksik, ya udah di stop. Kemudian dari sisi kerja, pindah ke karir yang baru walaupun ada resikonya. Walaupun di sana mungkin kalau nggak diterima nanti bisa dikeluarin, nggak apa-apa, memang resiko selalu ada. Kalau kita bertahan di yang sama juga bisa dikeluarin kok. Emangnya kalau stagnan berarti dipertahanin sama perusahaannya sampai puluhan tahun? Enggak juga. Misalnya dalam konteks bisnis juga sama. Misalnya bisnisnya sudah nggak menghasilkan profit, ya jangan dipertahanin. Ya memang kita harus bisa langsung move on ke bisnis yang baru. Kalau memang sudah pikirin segala cara kenapa bisnis ini nggak bisa jalan dan benar-benar udah mentok, ya uang yang kita punya sisanya yang harus move on ke bisnis yang baru. Harus bisa mengambil keputusan yang sulit. Dan ingat bahwa berhenti dari yang lama
itu bukan berarti kamu gagal. Ya, kamu harus ingat, bisa jadi itu adalah pertama kalinya kamu berpikir secara logis. Ya, jadi saya harap di dalam video ini kamu catat dan juga implementasikan ya. Jangan cuma didengar doang, karena kalau kamu cuma mendengarkan doang, gak ada yang berubah di dalam hidup kamu. Semoga membantu ya.